Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farhan Walidain dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan hukum perbandingan perdata yang dibimbing oleh dosen Bututi Rastuti. Perkenalan dengan perbandingan hukum perdata. Perbandingan hukum perdata adalah ilmu pengetahuan yang usianya masih relatif muda. Perbandingan hukum perdata sejak dahulu sudah dipergunakan orang, namun baru secara insidental. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke-19 atau permulaan abad ke-20. Perbandingan hukum perdata menjadi lebih diperlukan karena satu, dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Dua, dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia. Tujuan perbandingan hukum semata-mata untuk mengetahui perbedaan dan persamaan saja. Lebih jauh untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan. Perbandingan hukum mempunyai peranan yang penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional. Nah, di sini ada sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini juga dikenal dengan istilah civil law, sistem hukum sipil. Sistem hukum adalah yang paling banyak digunakan di antara sistem hukum yang lain, di mana hampir 60% penduduk bumi tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Perkembangan awal sistem ini dimulai di negara-negara di daratan benua Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Belanda. Prinsip pokok yang dianut oleh sistem hukum ini adalah bahwa hukum hanya memiliki daya ikat apabila diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang termasuk secara sistematis menjadi sebuah kodifikasi atau kompilasi. Berdasarkan prinsip tersebut, maka penekanan utama sistem ini adalah kepastian hukum, di mana hanya dapat diwujudkan melalui sebuah peraturan hukum yang tertulis. Dengan demikian, yang menjadi sumber hukum utama pada sistem hukum ini adalah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif atau badan eksekutif, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya ada sistem hukum Anglo-Saxon. Common law system dan unwritten law adalah istilah lain yang juga biasa digunakan untuk merujuk pada sistem Anglo-Saxon. Perkembangan sistem hukum ini dimulai di Inggris, kemudian terus berkembang di negara-negara bekas kolonialnya. Pada sistem hukum ini, hakim memiliki fungsi sentral, yakni sebagai pencipta hukum melalui putusan-putusannya, atau juga dikenal dengan istilah judge-made law. Putusan-putusan hakim itulah yang memberi kepastian hukum sekaligus merupakan sumber hukum utama. Ciri tidak tertulis unwritten meletakkan pada sistem hukum ini, meskipun tidak selalu demikian, karena tetap saja terdapat sumber-sumber hukum yang tertulis. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan administrasi negara juga merupakan sumber hukum yang diakui. Di sini selanjutnya ada sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah hukum dari negara-negara yang pemerintahannya secara resmi memandang negara tersebut sebagai sosialis atau bergerak dari kapitalisme menuju sosialisme dan menganggap sebuah masyarakat komunistik sebagai tujuan puncaknya. Hukum oleh pemerintahnya digunakan sebagai sarana dalam merencanakan dan mengorganisasikan struktur ekonomi dan sosial tersebut, dan ia hanya sekedar bagian dari struktur ideologis yang berfungsi untuk mengawasi seluruh cita hukum berkaitan dengan negara, dan karena itu merupakan sarana dengan mana mereka yang mengawasi alat-alat produksi tetap mengawasi mereka yang dicabut hak miliknya. Dengan berpindahnya pemilikan alat-alat produksi ke tangan masyarakat, individu akan dilibatkan, seperti halnya negara dan hukum, yang dibenarkan hanya oleh kebutuhan dengan paksaan. Sistem hukum Islam. Sistem hukum ini semula dianut oleh masyarakat Arab sebagai awal dari timbulnya dan penyebaran agama Islam, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika secara individual atau kelompok. Sementara itu, untuk beberapa negara di Afrika dan Asia, perkembangannya sesuai dengan pembentukan negara yang berasaskan ajaran Islam. Bagi negara Indonesia, walaupun mayoritas warga negaranya beragama Islam, pengaruh agama itu tidak besar dalam bernegara. Hal itu karena asas pembentukan negara bukanlah menganut ajaran Islam. Nah, di sini kegunaan perbandingan hukum perdata. Dihubungkan dengan kebutuhan ilmiah, maka perbandingan hukum yaitu dibagi menjadi tiga.
Satu, menunjukkan adanya titik-titik persamaan dengan titik-titik perbedaan daripada berbagai sistem hukum yang diperbandingkan. Dua, terkadang masyarakat yang berbeda dan berjauhan letaknya dapat menyelesaikan kebutuhan yang sama dengan cara yang sama pula, walaupun antara anggota masyarakat tidak tampak adanya hubungan kebudayaan apapun. Tiga, terhadap masalah yang sama dapat dicapai penyelesaian yang berbeda-beda. Adanya kebutuhan praktis bidang nasional. Membantu membentukkan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya. Kita memerlukan hukum nasional yang ke dalam dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan bangsa yang merdeka dan dapat dapat memenuhi kebutuhan hidup bangsa yang merdeka dan keluar dapat memenuhi kebutuhan hidup dunia internasional tanpa mengorbankan kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dipenuhi oleh perbandingan hukum. Karena dengan perbandingan hukum kita dapat mengetahui hukum negara-negara lain sehingga dapat terbentuk hukum nasional yang dapat memenuhi kebutuhan pergaulan. Nah, di sini ada bidang internasionalnya. Itu dibagi menjadi dua. Satu, membantu perbuatan perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian-perjanjian di bidang HPI. Dua, dapat menghindari persengketaan dan kesalahpahaman internasional. Nah, di sini manfaatnya ya, manfaat belajar hukum perbandingan perdata. Nah, di sini fungsi dan kegunaannya ada 6, yaitu 1, fungsi perbandingan hukum, 2, fungsi perbandingan hukum secara berencana, 3, fungsi perbandingan hukum bagi pengembang ilmu hukum Indonesia, 4, fungsi perbandingan hukum bagi praktik dan pembinaan hukum, 5, fungsi perbandingan hukum bagi perencana hukum legal planning, 6, fungsi perbandingan hukum bagi pendidikan fakultas hukum. Nah, di sini manfaat belajar perbandingan hukum perdata. Bahwa fungsi perbandingan hukum memberi manfaat bagi dunia pengembangan ilmu hukum karena metode ini menunjukkan 1, sistem hukum yang berbeda menunjukkan adanya kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum serta peranata hukum yang berbeda. 2, tidak jarang terjadi sistem-sistem hukum yang sama sekali tidak ada hubungannya atau pertemuan historis. 3, manfaat perbandingan hukum bagi pendalaman dan perluasan pengetahuan di bidang filsafat hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum. Fungsi perbandingan hukum bagi praktisi dan pembinaan hukum memberikan manfaat yang besar bagi praktik khususnya dalam applied research dan pembentuk memberikan manfaat yang besar atau hukum baru. Disarankan pula oleh praktisi hukum seperti lembaga legislatif, para hakim, dan arbiter dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Fungsi perbandingan hukum sebagai perencana hukum. Dalam perencanaan, hukum perbandingan hukum mempunyai fungsi penting. Hanya perbandingan hukumlah yang dapat menyiapkannya, karena dengan perbandingan hukum kita mengetahui melalui pengalaman negara lain. Nah, jadi di sini manfaat kita belajar hukum perbandingan perdata itu kita bisa melihat hukum-hukum yang lain atau hukum-hukum yang baru dibanding-bandingkan lagi. Misalkan hukum Anglo-Saxon dengan hukum Eropa kontinental atau civil law dibandingkan, lalu dibuatlah hukum baru seperti misalkan Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa kontinental dengan sistem hukum Islam. Nah, karena mayoritas sebagian di Indonesia itu adalah hukum agama Islam, jadi bukan digabungkan. Jadi seperti baiknya dari hukum Islam dengan hukum Eropa kontinental itu dijadikan hukum yang baru dan melihat masyarakat di Indonesia itu seperti apa untuk dibuatnya hukum yang baru. Nah, terus di sini ada berbagai pandangan dan anggapan tentang perbandingan hukum perdata. Banyak pandangan dan anggapan tentang perbandingan hukum perdata. Di antaranya adalah perbandingan hukum sebagai sejarah umum. Dari pendapat Joseph Kohler maupun Sir Frederick Pollack dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah sama dengan sejarah umum daripada hukum. Kedua, perbandingan hukum sebagai ilmu hukum, yakni pada akhir abad 19 dan awal abad 20, Edward Lambert, Raymond Chalcedon, Army Jones menyatakan perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan hukum. Nah, dari penjelasan di sini, ini tuh ada jadi hukum perbandingan perdata itu ilmu apa metode. Nah, di sini penjelasannya yaitu pengetahuan hukum yang berdiri dengan ada yang berpendapat ilmu dan ada juga yang berpendapat sebagai metode.
Sebenarnya di sini sama-sama baik gitu. Jadi ilmunya dapat, dengan metode caranya juga dapat. Jadi sama-sama saling melengkapi ilmu dengan metode ini. Nah, kalau perbandingan hukum sebagai metode itu menyebutkan bahwa perbandingan hukum bukan merupakan suatu cabang ilmu, melainkan suatu metode menyelidikkan, dan metode yang dipakai dalam membandingkan salah satu lembaga hukum dari satu sistem hukum satu dengan yang lain, yang kurang lebih mempunyai kesamaan, untuk ditemukan unsur-unsur yang sama dan yang berbeda. Sedangkan Surjono Sukanto menyatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Jadi, kita membandingkan hukum yang lain dengan hukum yang lain, itu adalah menjadikan ilmu dan metode baru untuk membuat hukum yang lebih baik atau hukum baru. Nah, di sini ruang lingkup perbandingan hukum perdata, satu, pengertian dasar daripada perbandingan hukum perdata yang mencakup segala segi perbandingan hukum perdata. Kedua, perbandingan hukum perdata secara umum yang membandingkan sistem-sistem hukum berbagai negara, misalnya antara sistem hukum Eropa dan Eropa daratan dengan Inggris atau Anglo-Saxon. Nah, yang ketiga, perbandingan hukum perdata khusus yang membandingkan lembaga-lembaga hukum negara yang satu dengan yang lain, atau di dalam suatu negara, misal antara lembaga hukum perkawinan Inggris dengan Jerman, atau lembaga perkawinan adat Bali dengan adat Minang, itu kan berbeda-beda. Nah, di sini perbandingan hukum, kontrak, dan ekonomi dalam hukum Anglo-Saxon, civil law, dan Islam atau Eropa kontinental, yaitu untuk civil law. Nah, kalau di Anglo-Saxon ini, dalam Anglo-Saxon, kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sepanjang ada penawaran dan tawaran dan prestasi balik, maka tidak harus ada bukti sah dalam bentuk isi dan proses kontrak tersebut. Jadi, secara ilustrasi, kalau misalkan kita menggunakan sistem hukum kontrak Anglo-Saxon itu, seperti kita membeli di pasar, kita pedagang menawari kita kentang misalkan, kita lagi butuh kentang, nah langsung kita bayar oleh kentang itu, nah tanpa harus ada bukti sah atau proses kontrakan, langsung jadi interaksi langsung. Nah, untuk perjanjian yang lebih spesifikasi atau mempunyai badan hukum, nah yaitu menganut Eropa kontinental. Dalam Eropa kontinental, kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sepanjang ada penawaran dan tawaran dan prestasi balik, maka harus ada bukti sah dalam bentuk isi dan proses kontrak tersebut yang diatur dalam perundang-undangan. Nah, kalau untuk di Islam, dalam Islam adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Kontrak merupakan salah satu sumber perikatan. Jadi kalau misalkan di hukum Islam tuh kita sama kayak punya janji ke orang gitu. Nih, saya akan memberikan ini kepada Anda, tapi dalam tema baliknya Anda juga harus memberi ini kepada saya. Nah, seperti itu. Untuk faktor ekonomi, kalau misalkan menganut sistem yang lebih baik itu yaitu Eropa kontinental. Karena dalam menganut sistem Eropa kontinental dalam kontrak yaitu mempengaruhi ekonomi. Karena ketika seseorang melakukan suatu kontrak atau perjanjian, itu harus ditulis tangan atau dalam bentuk sah, supaya bila mana seseorang itu berbohong atau ia tidak jadilah gitu perjanjiannya, maka ada bukti sah surat atau yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. Ya, terima kasih. Sekian dari saya penjelasan tentang hukum perbandingan perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.